Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yola Febri Anggraini. Di sini aku akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Pertama adalah pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan yang lahir dari konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan, sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih akurat. Kedua adalah arti kepentingan analisa rasio keuangan. Analisis terhadap data keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis presentasi operasi perusahaan. Analisis rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Adalah setiap orang akan mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performance atau presentasi manajemen dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Yang kedua adalah bagi manajemen kredit. Rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam atau debitur dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Yang ketiga, para investor akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan yang akan ditanam dalam perusahaan. Yang keempat adalah manajemen perusahaan, menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger atau gabungan dengan perusahaan lain. Analisis rasio keuangan biasanya dikelompokkan ke dalam 6 kelompok rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Yang ketiga adalah rasio liabilitas. Yang keempat adalah rasio kemampuan menghasilkan laba. Yang kelima adalah rasio pertumbuhan. Yang keenam adalah rasio penilaian. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio, yaitu alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Cara perbandingan yang dapat dilakukan oleh para penganalisa yang pertama adalah membandingkan rasio sekarang dengan rasio waktu lalu atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis dalam waktu yang sama.
likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Yang A adalah current ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas atau solvabilitas jangka pendek. Dengan rumus, aktiva lancar atau current asset per utang lancar atau current liabilities. Aktiva lancar atau current asset meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan saudara sebagai berikutnya. Utang lancar atau current liabilities yaitu utang pajak, utang bunga, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Menurut Bambang Rianto, suatu perusahaan harus mempertahankan nilai current ratio sebesar 3:1. Artinya, setiap utang lancar sebesar 1 harus dijamin dengan aktiva lancar sebesar 3. Yang B adalah cash ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Dengan rumus kas tambah efek per utang lancar. Yang C adalah quick ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek, tetapi tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid. Dengan rumus kas tambah efek tambah piutang per utang lancar adalah solvabilitas, kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuiditas atau dibubarkan, atau kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang, dalam hubungan antara likuiditas dengan solvabilitas. Ada 4 kemungkinan yang dialami oleh perusahaan, yaitu yang pertama adalah perusahaan yang liquid tetapi insolvable. Yang kedua, perusahaan yang liquid dan solvable. Yang ketiga adalah perusahaan yang solvable tapi illiquid. Yang keempat adalah perusahaan yang insolvable dan illiquid. Perhitungan solvabilitas. Yang pertama adalah total asset to debit ratio dengan rumus jumlah aktiva per jumlah utang. Yang kedua adalah net worth to debit ratio dengan rumus modal sendiri per jumlah utang. Ini adalah rentabilitas, kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Cara penilaian rentabilitas adalah yang pertama rentabilitas ekonomi atau earning power, perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dinyatakan dalam persentase. Yang kedua adalah rentabilitas modal, rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha, perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah modal sendiri. Terima kasih untuk semuanya yang udah mau nonton video aku, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ketemu di next time. Oke. Dah, assalamualaikum.